1111222 Saya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada segmen kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua salah satu materi dari dosen pengampu saya, Laode Muhammad Nikmat Zaadi, SEMSI, mengenai pembiayaan murabahah di bank syariah. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa itu murabahah? Nah, jadi murabahah itu adalah salah satu akad pembiayaan yang paling umum terjadi di bank syariah yang digunakan merupakan akad jual beli seperti barang-barang dengan menyebutkan harga beli terlebih dahulu, kemudian margin. Margin itu seperti bagi hasil gitu teman-teman, bagi hasil yang disepakati antara bank atau penjual dan nasabah atau pembeli. Nah, prinsip dasar murabahah itu apa aja sih? Nah, prinsip dasar murabahah itu ada 4. Yang pertama itu adalah transparansi harga. Jadi bank ini menjelaskan kepada nasabah mengenai harga perolehan barang dan margin keuntungannya seperti tadi yang saya kasih tahu di awal. Terus kemudian yang kedua adalah objeknya itu halal dan jelas. Jadi barang yang dijual tuh harus nyata dan harus ada. Kenapa? Karena harus jelas spesifikasinya. Itu adalah prinsip Islam salah satunya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tanpa riba. Jadi keuntungan yang didapat oleh bank sendiri itu adalah berupa margin, bukan bunga. Yang keempat itu ada didasarkan pada akad jual beli, bukan pinjam meminjam. Contohnya gini, jadi misal saya membeli sebuah mobil seharga 200 juta rupiah, kemudian bank menentukan marginnya sebesar 20 juta. Jadi nasabah itu mengetahui kalau harga mobil tersebut 220 juta ya. Kemudian tenornya nasabah ini pengen 24 bulan. Nah, jadinya 220 juta dibagi 24 bulan itulah akad yang disepakati, kemudian nanti akan dicicil oleh nasabahnya gitu teman-teman. Jadi pada akad murabahah itu pihak bank harus menguasai terlebih dahulu secara hukum barang atau objeknya ini gitu teman-teman sebelum dijual kepada nasabah gitu. Kemudian kenapa keuntungannya tetap? Kenapa pakai margin fix? Karena kalau pakai margin fix itu ditetapkan sejak awal dan sifatnya itu tetap tidak berubah-berubah mengikuti inflasi atau suku bunga gitu. Dalilnya berasal dari kaidah fikih yaitu al-bai'u yajuzu ma'al al-ribhi ma'al jual beli itu sah apabila keuntungannya diketahui. Selain tidak mengikuti unsur riba, pada akad murabahah harus sesuai dengan kesesuaian dengan objek yang halal. Jadi akad yang dibiayai ini harus halal menurut syariah ya kan, kayak jual mobil atau rumah gitu kan. Tidak boleh untuk pembiayaan hal-hal haram seperti minuman keras, perjudian, tempat prostitusi dan lain sebagainya. Kemudian rukun murabahah itu ada 5. Yang pertama, penjual atau bank membeli sebagai nasabah. Ketiga itu barang. Yang keempat itu ada harga. Yang kelima ada ijab qabul ya, kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian jelas saja untuk pelaku murabahah di akad pada bank ini harus memenuhi syarat. Apa aja sih syaratnya? Harus berakal, kemudian balik, dan atas dasar suka sama suka. Jadi ya karena kesepakatan tadi gitu. Kedua, itu barangnya harus jelas spesifikasi, jumlah, kualitas, dan lokasi. Yang ketiga, ada harga harus jelas dan disepakati tanpa unsur penipuan. Dan bank pun harus dituntut amanah dan adil. Apa aja sih maksudnya? Jadi tuh bank tuh harus amanah dalam menyampaikan informasi harganya. Kedua, kalau barangnya rusak itu sebelum menjadi kepemilikan si nasabah itu menjadi tanggung jawab si bank atau si penjual gitu ya. Terus yang terakhir, jika ada cacat yang tersembunyi maka nasabah berhak komplain dan membatalkan transaksi. Nah, apa sih perbedaannya dengan akad konvensional bank dan akad murabahah di bank syariah ini? Yang pertama itu ada akad. Kalau misalnya murabahah itu kita jual beli barang, sementara kalau kredit konvensional itu
banknya itu meminjamkan uang kepada nasabah. Yang kedua, keuntungan bank. Kalau misalnya bank syariah ini itu dari margin. Kalau misalnya konvensional dari bunga pinjamannya. Kalau yang ketiga itu objeknya itu kita barang, ya kan? Kalau misalnya konvensional itu lebih ke uang. Kemudian ribanya itu kan kalau murabahah ini kan sesuai dengan margin tadi, sesuai akad kedua belah pihak ini, jadinya nggak ada riba dong. Nah, kalau misalnya si konvensional ini karena dia keuntungan dari bunga pinjaman, makanya itu termasuk riba, teman-teman. Gitu. Terus barang yang dimiliki itu kalau misalnya bank syariah harus kita miliki dulu sebagai bank, ya kan? Kita harus memiliki seutuhnya dan menguasai sepenuhnya. Sementara kalau misalnya si kredit konvensional ini tidak seperti itu gitu ya. Nah, menurut info yang aku baca, jenis murabahah itu ada dua, yaitu murabahah kepada pemesan dan murabahah biasa. Kalau murabahah kepada pemesan, jadi nasabah memesan barang kepada bank, kemudian bank membeli sesuai dengan pesanan, kemudian dijual kepada nasabah. Terus itu tuh paling umum ya kalau misalnya di bank syariah seperti rumah. Kebetulan aku sendiri kerja di developer perumahan, di mana kita bekerja sama dengan Bank BSI dan kita sudah sering mengikuti akad-akad di BSI gitu. Terus habis itu ada murabahah biasa. Jadi banknya itu membeli barang atas inisiatif sendiri kemudian dijual ke siapa saja. Kalau kayak gini itu case-nya mungkin seperti emas ya. Jadi kita kalau misalnya di BSI itu ada yang namanya program cilem atau cicil emas yang kita beli di awal, ada pembiayaan, kita udah jelas skemanya seperti apa, harganya berapa, kemudian dari harga tersebut kita cicil selama entah 6 bulan, 12, 18, 24. Kemudian aku punya 3 fatwa MUI mengenai tentang murabahah yang aku akan taruh di bawah ini. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan murabahah ini adalah jelas ya, akadnya jelas, kemudian transparan dan aman untuk nasabah juga untuk bank itu sendiri karena barang dijadikan jaminan gitu. Yang terakhir cocok untuk pembiayaan barang konsumtif seperti kendaraan, rumah, elektronik dan lain-lain. Kesimpulannya adalah meskipun akad murabahah ini mirip seperti akad kredit di bank konvensional, namun perbedaannya terletak pada akadnya yang disepakati di awal ya, seperti yang saya bilang tadi dan saya jelaskan tadi, bahwa keuntungan bank syariah ini diambil dari margin, bukan dari bunga pinjaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Bapak Laode Muhammad Nikmat Zaadi SMSI, terima kasih untuk 1 semester ini karena telah membimbing dan mengajarkan kami. Semoga Bapak selalu sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.